Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Maria Arminda Kontesa, kelas A semester 7, NIM 17030300015. Di sini saya akan membuat video tugas ke-9 mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul buku yang saya bahas yaitu tentang politik konflik cyber. Yang pertama yaitu gerakan politik dan penggunaan internet. Teori gerakan sosial sangat relevan dalam penelitian ini karena banyak di antara kelompok yang menggunakan internet memiliki karakteristik gerakan sosial, misalnya gerakan Zapatistas di Meksiko. Internet jauh lebih murah daripada media-media casting, belum cukup disensor untuk menghalangi penggunaannya oleh berbagai kelompok dan memiliki pemirsa potensial di seluruh dunia. Memfasilitas cara baru yang sukses untuk sosial gerakan untuk membawa pesan mereka ke audiens yang jauh lebih besar. Namun masalahnya adalah bahwa perjuangan oleh kelompok-kelompok ini pada analisis terakhir adalah modernis tradisional, konsep seperti demokrasi, partisipasi, dan di atas segalanya adalah kekuasaan. Di mana konsep ini akan diperiksa dalam urutan itu di bagian selanjutnya, di mana untuk menentukan apakah mereka tetap ada pada tradisional ketika mereka terhubung ke media postmodern seperti internet. Dalam konteks ini, Barat membuat poin penting ketika ia menegaskan bahwa internet dapat mendukung rantai global, surat piramida, surat kebencian anonim, graffiti ofensif, dan beberapa aktivitas antisosial lainnya. Sama seperti pedagang yang curang diberikan potensi untuk beroperasi data heavens, demikian pula agitator politik dan bahkan teroris tempat berlindung untuk mengkritik kebijakan pemerintah, baik milik kita sendiri atau milik kita. Dalam naungan Inggris dilindungi oleh anonim server dengan artikel lintas postingnya yang rumit atau dengan menggunakan akses dial ke beberapa mesin negara lain. Yang berikut tentang politik internet, demokrasi, partisipasi, dan kekuasaan. Yang pertama yaitu demokrasi dalam politik internet. Untuk membahas hubungan antara demokrasi dan internet, ini akan berguna untuk memasukkan konseptualisasi istilah demokrasi. Sebelumnya, kita menerapkan teori politik demokrasi untuk penelitian internet, di mana internet melahirkan jenis partisipasi baru dalam pemerintahan, sehingga mendatang tradisi jenis demokrasi nasional, di mana bentuk-bentuk baru konfigurasi kekuasaan dapat muncul antara individu yang berkomunikasi, di mana bisa dibilang informasi adalah sumber kehidupan demokrasi. Membuat 3 poin penting. Yang pertama yaitu proses ekonomi, politik, keterkaitan hukum, militer, dan budaya mengubah sifat, ruang lingkup, dan kapasitas negara berdaulat dari atas. Karena kemampuan pengaturan adalah tantangan diperpanjang dan dikurangi di beberapa bidang. Yang kedua yaitu cara antar regional dan global, berhubungan menciptakan rantai keputusan dan hasil politik yang saling terkait antara negara bagian dan warganya, di mana mengubah sifat dinamika nasional sistem politik itu sendiri. Yang ketiga yaitu cara kerja kelompok lokal, gerakan nasionalisme, mempertanyakan negara bangsa dari bawah sebagai perwakilan dan sistem kekuasaan yang akuntabel. Bisa dilihat dalam pembahasan tentang teori gerakan sosial, di mana demokrasi menurut Held harus disepakati dengan ketiga perkembangan ini dan implikasinya bagi nasional dan pusat tenaga internasional. Di mana dalam konteks yang sama juga struktur hierarki dari sistem negara itu sendiri telah terganggu oleh munculnya ekonomi global, ekspansi pesat hubungan dan komunikasi transnasional, pertumbuhan ekonomi internasional,
organisasi dan rejim, dan perkembangan gerakan transisional, dan aktor yang semuanya menantang kemajuan. Dengan penyebaran internet, di sana adalah ruang lingkup untuk lokalisme internasional baru yang menentukan ekspresi dalam virtual komunitas. Dengan beberapa orang melangkah lebih jauh dengan menyarankan bahwa global baru cyber sedang terbentuk. Barat tahun 1996. Yang berikutnya yaitu tentang partisipasi dalam politik internet, di mana masalah lain yang terkait dengan penelitian ini adalah partisipasi, karena kelompok yang tersedia melalui internet gunakan untuk mempromosi partisipasi yang lebih besar agenda politik masing-masing. Meski demikian, partisipasi tidak selalu terkait dengan demokrasi. Karel Pateman tahun 1970 mengemukakan bahwa runtuhnya Republik Weimar dengan tingkat partisipasi massa yang tinggi menjadi fasisme dan pembentukan rejim totaliter pasca perang mendasarkan partisipasi massa. Meskipun partisipasi yang didukung oleh intimidasi dan paksaan mendasari kecenderungan tersebut, di mana partisipasi terkait dengan konsep totalitarisme daripada demokrasi, di mana Pateman mengacu pada pandangan Dahl tentang kemungkinan bahaya yang melekat pada file peningkatan partisipasi di pihak warga negara biasa. Sosial yang lebih rendah atau kelompok ekonomi adalah paling tidak aktif secara politik, dan juga di antara kelompok ini bahwa kepribadian otoriter paling sering ditemukan. Sampai-sampai kebangkitan aktivitas politik membawa kelompok ini ke arena politik, di mana konsensus pada norma-norma mungkin menurun dan karena polarki akan menurun. Oleh karena itu, sebuah peningkatan jumlah partisipasi yang ada bisa berbahaya bagi stabilitas sistem demokrasi. Namun, analisis ini tampaknya mengarah pada sesuatu yang mirip dengan elitisme, dan memang demikian cukup mengganggu untuk berpikir bahwa kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah harus disingkirkan dari proses demokrasi karena mereka menurunkan kualitas demokrasi. Yang berikut tentang kekuatan dalam politik internet. Kekuasaan adalah elemen penting dalam internet, seperti di semua bidang politik. Karena kelompok internet tertarik pada akumulasi kekuasaan. Selain partisipasi, poin yang akan disorot adalah apa yang mereka perjuangkan. Tujuannya adalah untuk fokus pada cara kelompok-kelompok lawan berusaha mengumpulkan cukup banyak kekuatan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai untuk mereka. Dan di sini juga adalah untuk mempromosikan konflik mereka sendiri. Yang berikut tentang komoditas di dunia maya. Yang menonjol dalam karya Jordan adalah gagasan bahwa komunitas yang dibayangkan ada di dalam dunia maya. Anderson mendefinisikan suatu bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan, sebagai terbatas secara inheren dan berdaulat. Anderson tahun 1991, ia membayangkan tidak mungkin semua anggota komunitas bisa bertemu. Mereka harus menghipotesiskan kesamaan mereka, di mana itu terbatas karena selalu ada perbatasan, dan di luar perbatasan itu ada negara lain, di mana itu berdaulat karena itu menciptakan aturan sendiri di dalam perbatasannya. Yang terakhir yaitu komunikasi, karena terlepas dari ketidaksetaraan aktual antara anggota suatu bangsa yang selalu kontradiktif, di mana dipahami sebagai persaudaraan horizontal yang di dalamnya
sama sebagai anggota negara. Yang berikut tentang wacana di dunia maya. Selain itu, inti dari zona digital adalah akses cepat ke global, informasi arsip nasional yang secara bersamaan menyenangkan dan membanjiri setiap penggunaan yang berpaling padanya hanya untuk kapasitas empiris, kebenaran sejarah, dan subjek validasi, di mana di zona internet dan karya seni, instalasi digital, file kepastian grafis, faktual, terjalin dalam permainan figural fiksional. Privasi pribadi terkikis dengan interaktivitas sosial, ketenangan pasien dalam membaca terkait dengan kecepatan bisa dan kontemplasi kuasi religius tentang tekstualitas dan seni tinggi menjadi baru diberi energi oleh aktivitas multimedia mencolok seni di zona elektrifikasi digital. Yang berikut yaitu tentang perang informasi peretas, di mana sangat penting untuk menyertakan analisis fenomena peretasan didiskusikan tentang di mana itu cocok dalam lingkungan politik konflik dunia maya. Pada dasarnya, itu terlibat dalam lingkungan etnoreligius atau sosiopolitik dari konflik cyber pretes, kecuali tentu saja para pelaku gerakan sosial yang menggunakan internet sebagai sumber daya mobilisasi. Yang berikut tentang perang informasi dan terorisme dunia maya. Pandangan paling umum tentang perang informasi dan masa depan konflik, eksponen yang paling terkenal adalah Haig dan Alfond Tower tahun 1980 mengekstrapolasi dari gagasan bahwa wilayah, populasi, dan sumber daya alam semakin berkurang relatif terhadap modal manusia dan kepemilikan informasi. Pengambilan proses ini sampai pada kesimpulan logisnya, di mana para ahli teori ini percaya bahwa informasi akan segera menjadi sumber utama kekayaan dan kekuasaan setara dengannya. Perubahan ini akan mencapai revolusi sosial yang cakupannya hanya setara dengan 2 transformasi seperti sebelumnya. Demikian video yang saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Bapak.